Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Sampurasun. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua PGRI Kota Sukabumi, Atun Pak Ketua bisa bertemu lagi di sini silaturahmi kita. Kemudian yang saya hormati Pak Kepala SMKS PGRI 1 beserta para wakasek, para dewan guru, para tenaga pengajar, tenaga tata usaha dan keluarga besar SMKS 1 PGRI. Kemudian tak lupa para pimpinan lembaga yang juga hadir di tengah-tengah kita, dan juga aparat wilayah, Pak RW, Pak RT, para warga masyarakat sekitar, dan juga para siswa-siswi kebanggaan kita semua. Hadirin berbahagia. Pertama tentu saja kita bersyukur, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya banggakan, pertama secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar PGRI Kota Sukabumi beserta kelembagaannya, baik yang di unsur perguruan tinggi maupun di unsur pendidikan menengah. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, angka partisipasi masyarakat atau APM pendidikan Kota Sukabumi ini dari tahun ke tahun meningkat. Meskipun memang peningkatnya nggak melompat, ya, angka partisipasi masyarakat di bidang pendidikan meskipun melompat tetapi terjadi kenaikan. Dan salah satunya dampak pandemi selama 2 tahun lebih ini menjadi penyebab kenapa tidak terjadi lompatan dalam APM pendidikan di wilayah Kota Sukabumi. Tetapi dibandingkan kota kabupaten se-Jawa Barat, Kota Sukabumi masuk pada 3 besar kota dan kabupaten dari sisi APM bidang pendidikan. Salah satunya, saya yakin benar ini juga atas dukungan kuat dari keluarga besar PGRI, Pak Ketua beserta seluruh jajaran kelembagaannya, termasuk juga SMKS PGRI ini. Insya Allah, mudah-mudahan 2022 ini pandemi usai, sehingga kita bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi, khususnya potensi pendidikan di wilayah kita. Yang lainnya Bapak Ibu sekalian, ya, di tengah masa-masa keprihatinan kita akibat pandemi, ternyata kita juga dituntut untuk melakukan percepatan-percepatan. Makanya ada istilah, kalau Renat Kasal itu menyampaikan, ada istilah disrupsi. Terjadi sebuah perubahan yang sangat cepat sifatnya, termasuk juga disrupsi di bidang pendidikan. Kenapa ada kurikulum merdeka? Ya, sekarang tuh ada istilah kurikulum merdeka. Kenapa ada istilah sekolah penggerak sekarang itu? Karena ini dalam kerangka adaptif, beradaptasi dengan perkembangan ketika terjadi pandemi di 2 tahun lebih yang terakhir ini. Jadi dunia pendidikan saat ini mengalami percepatan-percepatan yang mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan percepatan tersebut. Gak bisa lagi dunia pendidikan dikelola sebagaimana sebelum masa pandemi. Gak bisa lagi, karena sudah berbeda. Kurikulumnya berbeda, strateginya berbeda, pendidikannya berbeda, target-target untuk anak pun berbeda. Bapak Ibu sekalian, 2 pekan yang lalu, hampir 3 pekan lah, ada berita yang kurang membahagiakan bagi kita semua. Dan ini sudah menjadi headline di beberapa media massa, bahwa beberapa perusahaan, beberapa industri yang berbatasan dengan Kota Sukabumi secara bertahap
ini akan merumahkan setiap industri sebanyak 4.200 karyawannya. Ada 3 perusahaan yang sudah confirm bahwa mereka akan merumahkan setiap perusahaan itu sekitar 4.200-an karyawannya. Kaget saya tuh. Ya. Kita menganggap pandemi teh asa sudah melandai, sudah selesai. Tetapi ternyata dampaknya, dampak Rusia Ukraina, ya sehingga pesanan atau ya tadi kebutuhan pakaian, kebutuhan sepatu ini juga terhambat. Dolar yang masih sangat sulit untuk terkendali, dan sekarang efek pandemi juga masih ada buntutnya. Sehingga ternyata industri perusahaan di kita belum sehat-sehat banget. Ya. Ini menjadi tantangan kita, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ketika terjadi kembali pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, maka pasti terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka. Kalau pengangguran terbuka sudah meningkat, maka akan terjadi kenaikan angka kemiskinan. Kalau pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, maka logikanya akan terjadi peningkatan kriminalitas. Itu yang kita khawatirkan bersama. Di tengah, nggak bisa kita pungkiri, setiap tahun kita juga meluluskan siswa-siswi SMA sederajat, termasuk SMK. Saya lupa, belum dapat data pasti untuk di Kota Sukabumi berapa siswa SMK negeri swasta per tahun yang harus dikeluarkan. Ini jumlahnya bukan 100-200, bukan 1000-2000 jumlahnya, 5.000-an saya yakin benar lulusan SMA sederajat di Kota Sukabumi. Ditambah tadi lulusan-lulusan baru yang juga sedang bersaing mencari hajat untuk pekerjaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang saat ini dibutuhkan dari sebuah lembaga pendidikan adalah bagaimana sebuah lembaga pendidikan mampu untuk men-trigger, mampu untuk mendorong para siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang mandiri, siswa-siswi yang memiliki skills dan keterampilan sebagai seorang entrepreneur. Ini yang dibutuhkan. Jangan pernah kita menganggap, ini sebagaimana Pak Menteri sampaikan, jangan pernah kita menganggap dan kita hanya membawa ijazah saja, membekali ijazah kepada anak-anak kita. Udah nggak masanya lagi kita sekedar membekali ijazah kepada anak-anak kita, karena bukan ijazah yang saat ini dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana tadi lembaga pendidikan memberikan semangat optimisme kepada para peserta didiknya. Bagaimana sekolah ataupun lembaga memotivasi siswanya menjadi memiliki keterampilan berkarakter dengan ciri khas tertentu. Nah, saya memiliki harapan besar. Keluarga besar SMK S1 PGRI ini mampu menjadi salah satu leader yang memberikan keterampilan, karakter, kemudian optimisme, serta semangat menjadi pelajar-pelajar yang memiliki nilai entrepreneurship. Ini semangatnya. Ya. Bukan tugas berat, tetapi karena saat ini kita ditakdirkan yang mengemban amanah itu, apakah amanah kepala sekolah, wakasek, kepala lembaga, amanah guru, maka kita mau tidak mau dipaksa beradaptasi dengan situasi saat ini. Saya dapat informasi, alhamdulillah, tadi disampaikan Pak Kepala, setiap tahun, ya di setiap angkatan mulai sekarang ini ada 20 anak yatim yang sengaja diberikan perlakuan khusus, dalam arti mereka dibebaskan dari segala pembiayaan. Kita harapkan 20 anak yatim ini mereka senantiasa mendoakan bagaimana anak-anak kita, sekolah ini, lembaga ini, warga di sekitar sini adalah menjadi warga yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hajat kepentingannya. Ya. Jadi Pak Kepala, tugas 20 anak yatim tadi sebagaimana kata Pak Kepala, fokuskan untuk berdoa saja mereka untuk keberkahan kita semua. Bapak Ibu sekalian, para dewan guru, para warga masyarakat yang saya banggakan, insya Allah
Kita juga tidak bisa memungkiri percepatan infrastruktur ini kembali berjalan. Jalan tol sudah 3 bulan terakhir ini kembali bergerak setelah sebelumnya sempat terhenti dikarenakan pandemi. Sekarang sudah 3 bulan terakhir mulai bergerak lagi percepatan infrastruktur. Kemudian juga rel kereta api yang sempat juga terhenti sekarang juga kembali bergerak lagi percepatan infrastrukturnya. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia kita, kemampuan anak-anak didik kita. Jangan sampai mereka nanti ketika infrastruktur sudah sampai ke kota Sukabumi menjadi tamu di daerah mereka sendiri, menjadi tamu di rumah mereka sendiri. Ini kita tidak inginkan. Seharusnya percepatan infrastruktur ini berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, bukan dinikmati oleh orang dari luar wilayah tersebut. Syaratnya apa? Siapkan sejak sekarang kemampuan, keterampilan, skills personal dari anak-anak kita. Itulah yang membuat mereka menjadi siap menghadapi masa depan, insya Allah. Para warga masyarakat sekitar, tentunya sekolah ini, lembaga ini tidak akan mampu besar, tidak akan mampu kokoh kuat tanpa dukungan masyarakat sekitar. Maka mari sama-sama, ketika lembaga ini bergerak, ketika lembaga ini tumbuh, warga masyarakat pun memberikan dukungan kepada lembaga ini. Insya Allah dukungan dari masyarakat, dukungan dari PGRI sebagai owners, dan dukungan dari keluarga besar internal dari SMKS 1 PGRI ini akan membuat lembaga ini semakin kokoh, kembali mengulang sejarah kejayaannya. Ada pepatah, at-tarikh sayaudu nafsahu, sejarah itu akan mengulang kejayaannya. Jadi kalaulah kita pernah mengalami masa kejayaan dengan SMK kebanggaan kita ini, yakinkan maka kejayaan itu akan kembali terulang dari sekolah yang kita banggakan ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentunya anak-anak sekalian, kalian telah melaksanakan kegiatan EPLS. Selamat, sudah selesai dari EPLS-nya. Selamat beradaptasi dengan dunia pendidikan, dunia sekolah menengah. Dan mari sama-sama kita bersemangat untuk menjemput takdir kebaikan dan takdir keberhasilan yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada PGRI, kepada keluarga besar SMKS 1 PGRI, kepada warga masyarakat. Mari sama-sama kita tingkatkan pendidikan di wilayah Sukabumi yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.